Oke, ampun. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, dulur Victor. Semoga di pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan tambahnya iman, tambahnya ihsan, serta tambahnya keistiqomahan dalam mengaji di Fajar Syiar Al Victor. Dulur El Victor, hari ini kita akan mengaji seputar ekonomi Islam ya bersama guru kita, Bapak Dr. Haji Muhammad Khairul Anwar, SAG MEI. Beliau adalah pengasuh dari Pondok Pesantren Darul Arkom Wonocolo, dosen Ekonomi Syariah Universitas Negeri Surabaya, Dekan 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis di UNESA, Universitas Negeri Surabaya, dan merupakan dai muda dengan jam terbang yang tinggi serta luas wawasannya. Anda juga bisa ikuti kajian pada pagi hari ini dulur melalui live streaming Instagram kita Radio El Victor dan aplikasi streaming kita Radio El Victor yang telah tersedia di Play Store. Anda juga nanti berkesempatan untuk bertanya langsung kepada kita, kepada beliau pastinya di 081234939390. 081234939390. Baik dulu Victor, kita mulai ngaji kita. Beliau juga sudah hadir di studio. Mari kita sapa beliau bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah, Masya Allah. Mudah-mudahan dulur Victor semuanya juga sehat. Amin, 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 Masya Allah. Bagaimana kabarnya di Pondok Pesantren Darul Arkom sendiri? Alhamdulillah, ini masih liburan, mengikuti liburnya kuliah. Oh, janji masih. Insya Allah sudah mulai lagi untuk beraktivitas sebagaimana biasa. Nah, yang di kampus juga sudah mulai kuliah. Kalau sudah mulai kuliah ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Semuanya lancar ya, ya? Alhamdulillah lancar semuanya. Alhamdulillah. Baik ya, sebelum kita masuk mungkin kira-kira judulnya untuk ngaji kita hari ini apa ya? Oke, jadi hari ini kita akan membahas implementasi ekonomi syariah sebagai perwujudan beragama Islam yang baik. Jadi bagaimana kita beragama yang baik ini ya diantaranya contoh konkretnya yang mengimplementasikan ekonomi Islam. Masya Allah, ini penting sekali ya untuk diketahui ya. Baik, baik dulur El Victor, mari kita simak bersama kajian ini. Silakan Anda persiapkan diri panjenengan dengan niatan untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik, Yai, monggo silakan bisa kita mulai. Baik, dulur El Victor dan semuanya yang dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita pada pagi hari ini bisa berkumpul bersama secara online tentunya ini ya, dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan semuanya diberi kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena yang penting ini di sini Mas Isa. Kesehatan dan keberkahan. Allahu Akbar. Betapa banyak saudara-saudara kita yang maunya itu beraktivitas tapi karena keterbatasan kemampuan, mungkin kesehatan yang kurang, sehingga tidak bisa beraktivitas. Tapi sebaliknya ada juga yang punya kesehatan tapi nggak ada keberkahan. Ya percuma akhirnya, sehingga ya kesehatan dan keberkahan itu satu hal yang selalu kita harapkan dan mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Baik, dulur Victor dan juga semua yang mengikuti kegiatan acara ini, tema yang kita angkat adalah bagaimana kita beragama yang baik, yang diantaranya bentuknya adalah mengimplementasikan ekonomi syariah atau ekonomi Islam dalam kehidupan kita. Nah, kenapa saya sampaikan begitu? Karena masih banyak orang, terutama kita orang Islam ya, kadang-kadang beragamanya kurang maksimal. Nah, ini tentunya kita jadikan sebagai bahan introspeksi,
Ya, mengapunten bukan ini bahasa ngelokno, bahasa ngerendahkan, enggak. Nggih. Tapi ini untuk kita semua, untuk saya, untuk semua donor Victor juga begitu. Jadi beragama kita ini kadang-kadang kan hanya parsial. Ya, apa parsial ini? Hanya ya bagian-bagian tertentu saja. Sing enak dilakoni, sing gak enak ditinggal. Nah, kan kita harusnya menjadi orang Islam itu yang kafah, yang sempurna. Ya memang tidak ada yang sempurna, tetapi berusaha ke sana harus kita lakukan. Orang kan nobody perfect in the world gitu kan, tidak ada yang sempurna di dunia. Tapi berusaha sempurna kan bisa. Ya, nah, oleh karena itu kita kaji hari ini bagaimana kita beragama yang sempurna, salah satunya dengan mengimplementasikan ekonomi syariah dalam kehidupan kita. Donor Victor yang dirahmati Allah, kalau kita bicara tentang bagaimana kita beragama yang baik, itu sebenarnya tidak lepas dari general concept of education, konsep umum dalam dunia pendidikan. Ya punten karena kami di dunia pendidikan itu ya harus kita hubung-hubungkan ya karena kami di perguruan tinggi. Apa konsepnya? Yang pertama learning to know, jadi belajar untuk mengetahui. Ya, belajar untuk tahu bagaimana sih ekonomi Islam itu, umpama ini contohnya ya. Bagaimana sih kerjasama dalam Islam, bagaimana sih bisnis dalam Islam, bagaimana sih perbankan dalam Islam, asuransi dalam Islam, atau tidak hanya terkait dengan ekonomi syariah, apapun itu. Bagaimana sih caranya sholat, bagaimana sih caranya wudhu yang baik. Ya hal yang kelihatannya mungkin itu remeh, tapi itu sebenarnya penting dalam kehidupan kita. Contoh ini sederhana Mas Isa dan Donor Victor. Kita masih sering menemukan adik-adik remaja kadang wudhunya salah-salah. Mereka menganggap mungkin wudhu itu tidak penting. Padahal wudhu itu kan penting nanti menjadikan ini sholatnya sah apa tidak. Nah, saya berpikir kalau cara wudhunya saja kurang sempurna, apalagi nanti yang lainnya. Masya Allah. Ya, terkait dengan ekonomi Islam, terkait dengan politik Islam dan lain sebagainya. Nah, ini jadi harus kita pertegas. Pertama adalah learning to know, belajar untuk mengetahui. Ya, gimana sih ini? Bagaimana sih kita harus sama orang tua? Bagaimana sih kita sama guru kita dan seterusnya. Jadi ini belajar untuk mengetahui. Kemudian yang kedua, learning to do. Setelah mengetahui, ya belajar untuk melakukan. Ya, kalau dalam bahasa kita amal gitu, melakukan amal perbuatan kita. Jadi tidak sekedar tahu tapi tidak dilakukan. Ya setelah tahu ya dilakukan. Harus dilakukan. Harus dilakukan. Mestinya kan begitu. Di dalam bidang pemikiran Mas Isa dan Victor, sebenarnya yang mengkaji Islam itu kan tidak hanya orang Islam. Ya kan banyak itu kalau kita lihat di Barat itu kan banyak ilmuwan yang mereka mengkaji Islam walaupun mereka tidak beragama Islam. Kenapa bisa begitu? Karena Islam is science. Islam itu kan ilmu pengetahuan. Nah, learning to know tadi ini yang pertama tadi itu, learning to know. Kenapa mereka begitu? Karena Islam itu ilmu pengetahuan yang bisa kita pelajari. Akhirnya kan banyak ilmuwan-ilmuwan yang mempelajari Islam walaupun mereka tidak beragama Islam. Ya, bukan Islam. Ya, terlepas itu tujuannya apa itu ya wallah alam lah. Yang jelas mereka mempelajari Islam. Nah, oke lah, mereka mempelajari Islam itu tanpa melakukan apa yang dia ketahui. Ya kan? Mereka tahu orang Islam itu wudhunya begini, caranya wudhu begini, sholat itu begini, puasa itu begini. Mereka tahu. Tapi yang kedua learning to do, mereka kan tidak melakukan. Karena mereka bukan Islam. Tapi kan kita adalah Muslim. Kita ini Muslim. Setelah learning to know, ya harusnya learning to do. Harusnya melakukan. Setelah tahu kok disimpan, dibiarkan kan tidak. Nah, ekonomi Islam juga begitu. Setelah kita tahu, oh ternyata riba ini haram. Ya sudah, learning to do. Ayo kita tinggalkan riba. Ya, ini usaha upaya untuk melakukan apa yang sudah kita ketahui itu sebuah keniscayaan. Karena kita Muslim. Ya, tidak asal tahu selesai tidak.
Kalau hanya tahu selesai ya apa bedanya dengan mereka tadi yang belajar Islam. Iya. Jadi ini yang harus kita pahami bersama. Learning to do memang berat bisa, apalagi adik-adik muda, remaja itu memang berat. Tetapi kan yang penting berusaha. Semampu kita bagaimana. Kalau dalam bahasa Quran itu kan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Semampu kita bagaimana. Wong Islam itu kan tidak pernah memaksa. Iya. Ya, dalam ekonomi Islam Mbak belum mampu meninggalkan 100% riba Mbak. Ya pelan-pelan. Karena saya kira untuk merubah kebiasaan, merubah tatanan, budaya setempat itu tidak gampang. Sehingga butuh proses pelan-pelan, tidak tiba-tiba. Nah, sama dengan adik-adik remaja itu juga begitu. Ya, paling tidak setelah mengetahui untuk melakukan itu juga tidak gampang. Sehingga pelan-pelan. Mungkin biasanya ngaji Quran tidak pernah sama sekali, Mama. Biasanya kan gitu, maksud saya. Anak-anak kita itu kalau sudah selesai TPQ, seolah-olah ngaji Qurannya selesai. Iya. Kalau sudah lulus seolah-olah selesai. Padahal ngaji di TPQ itu kan mengajarkan nanti ke depannya bagaimana. Iya. Nah, kadang-kadang adik-adik kita enggak. Kalau sudah merasa lulus atau khatam Quran sudah selesai. Dikira khataman Quran itu terus kayak sekolah gitu. Bukan seperti itu ya. Bukan seperti itu. Nah, contoh lama enggak ngaji. Nah, kita kalau mau ngaji mungkin ya enggak bisa langsung tiba-tiba. Ya mungkin pelan-pelan, sehari satu ayat umpama loh. Sehari satu ayat, nanti lama-lama hatam itu. Mas Tatatung ya. Iya, karena Quran itu kan tidak pernah nambah, ya dari dulu 30 juz. Jadi kalau umpama kita ngaji tiap hari satu ayat, nanti lama-lama hatam itu. Kalau saya hitung kira-kira 18 tahun hatam. Masya Allah. Kalau sehari satu ayat. Jadi umpama hari ini Yasin, Sadaqallahul Azim, ya udah 18 tahun. 18 tahun kira-kira 18 tahun sekitar itu. Kalau sehari satu ayat. Artinya apa? Kalau kita mau ngaji secara umpama sesuai dengan kemampuan kita, insya Allah kita bisa. Nah, pelan-pelan seperti itu yang diperlukan dalam kehidupan beragama kita, termasuk di dalam ekonomi Islam. Nah, ini yang kedua, learning to do. Kemudian yang ketiga, learning to be. Belajar untuk menjadi. Menjadi apa? Menjadi terbaik, yang sebaik mungkin, yang seperfect mungkin. Kalau bahasa agama ya menjadi orang soleh lah, atau solihah. Masya Allah. Ya, karena memang arahnya kita ke sana. Bagaimana kita menjadi seorang muslim yang taat, seorang muslim yang betul-betul hablum minallahnya baik, hablum minan nasnya baik. Arah kita kan ke sana. Jadi learning to be itu lanjutan dari learning to do tadi. Learning to do, melakukan. Learning to be, kalau melakukan jangan asal-asalan. Nah, kalau bahasa saya begitu. Iya. Jadi learning to know, belajar untuk tahu. Oh, caranya sholat begini. Learning to do, belajar untuk melakukan. Oh, sholat harus kita lakukan. Learning to be, kalau sholat jangan asal-asalan. Ya semaksimal mungkin. Ya, jangan sampai kemudian yang penting gugur kewajiban. Nah, kalau seperti itu belum learning to be berarti. Nah, ekonomi Islam juga begitu. Tidak cukup hanya melakukan asal-asalan. Ya memang butuh proses. Ya, kalau di dalam praktek ekonomi Islam, umpama perbankan syariah, ya memang kita belum bisa 100% syariah itu. 100% belum bisa, bukan tidak bisa, belum bisa ya. Tetapi kan butuh proses ke sana. Jangan terus daripada enggak ya sekalian enggak ya enggak. Dalam kaidah usul itu kan ada mala ya yudroku kulluhu la yudroku kulluhu. Jadi sesuatu yang tidak bisa dilakukan semua, ya jangan ditinggalkan semua. Ya sama dengan tadi, bertahap tadi itu. Ya. Jadi ngaji ngaji Quran gak iso kabeh ya aja ditinggal kabeh lah. Gak iso 30 juz ya aja saayat pun tidak ya jangan. Artinya kan ada tahapan di sana. Tetapi ada upaya harus learning to be sebaik mungkin. Jangan asal-asalan. Ini penting. Saya kira tidak hanya masalah ekonomi Islam. Hal mana apapun itu ya kita harus berusaha sebaik mungkin.
Ini kan learning, belajar itu kan tidak terus kemudian tiba-tiba menjadi orang baik. Ada proses di sana. Ada proses menjadi yang terbaik bagaimana. Yang namanya proses itu kan ya ono sing berhasil, ada yang tidak kan. Yang penting berusaha. Jangan terus sejak awal umpama sholat gitu ya, sejak awal sholatnya kok yang penting sholatnya. Kan tidak bisa begitu. Tapi harus ada upaya bagaimana kita berusaha betul untuk melakukan perintah agama itu dengan sebaik-baiknya dan sesempurna mungkin. Nah, mohon maaf ini Saudara Victor, kadang-kadang kita ya mungkin termasuk saya gitu kan. Ya kalau dalam kondisi tertentu tiba-tiba wis pokoknya gugur kewajiban. Saya sering sholat itu masih jamaah kadang lihat depan saya pernah sholat itu depan saya anak muda itu pakai kaos. Bukan berarti nggak sah saja, tapi kan secara etika kan kurang baik. Gitu. Menghadap Tuhan, menghadap Allah. Wong dia itu kalau menghadap pimpinan, menghadap dosen dengan pakaian yang rapi, dengan pakaian yang bagus. Lah sementara sholat itu kan menghadap Allah. Kadang-kadang kita ini asal-asal. Itu kaos bukan kaos yang biasa, ini kaos yang ada tulisannya macam-macam itu. Saya di belakangnya, di punggungnya itu ada tulisannya. Akhirnya membaca. Sudah baca, tulisannya gak enak lagi. Masya Allah ya. Jadi tulisannya itu yang baca goblok gitu. Biasalah anak-anak muda itu. Saya sholat di belakang ini merem gitu ya, membuka mata baca lagi. Nah yang seperti ini kan learning to be-nya masih kurang, artinya masih kurang ya untuk dibenahi lagi semaksimal mungkin. Makanya saya selalu pesan, ini kan menjelang 2024, nanti banyak kampanye. Masya Allah, banyak baju-baju. Banyak baju, kaos ya. Nah jangan dipakai sholat, nanti sholat belakang baca coblos nomor 2, waduh bahaya. Baik, itu yang ketiga, learning to be. Kemudian yang keempat kita beragama yang baik itu ya learning to live together. Ya, jadi bagaimana kita belajar untuk hidup bersama. Nah ekonomi Islam juga begitu, Mas. Mengajarkan bagaimana kita hidup bersama. Ya. Nah makanya di dalam ekonomi Islam itu ada sifat kemanusiaan. Jadi di samping sifat ketuhanan ada ciri kemanusiaan di dalamnya. Jadi sangat menjunjung tinggi kemanusiaan. Maka di dalam konsep ekonomi Islam itu dilarang riba. Kenapa nggak boleh riba? Karena itu bentuk pendoliman terhadap kemanusiaan. Masya Allah. Ya. Itu ya. Kemudian kenapa dilarang maisir, perjudian, kemudian goror, ketidakjelasan, tadlis, penipuan, dan lain sebagainya. Kenapa semua itu dilarang? Karena itu bentuk pelanggaran kemanusiaan. Saya kira tidak hanya ekonomi Islam, ajaran Islam yang lain juga begitu. Jadi memperkuat unsur kemanusiaan luar biasa. Ya. Maka di dalam Islam itu tidak hanya terbatas hablum minallah, tapi juga hablum minan nas, bahkan hablum minal alam. Nah ini kadang-kadang mohon maaf sering kita tidak sadar ya, sering kita lupakan. Kita selalu memahami, oh Islam itu sholat, Islam itu ngaji Quran, Islam itu puasa. Iya memang itu, tapi tidak hanya itu. Tidak sebatas itu. Ya, tidak sebatas itu. Jadi memang itu, oh Islam itu sholat, Islam itu puasa, betul. Tetapi tidak hanya itu. Di sana ada ekonomi Islam, di sana ada politik Islam. Di sana ada bagaimana berhubungan sama tetangga, bagaimana sama orang tua, bagaimana sama teman. Bagaimana sama kucing kan gitu kan. Bahkan ada seperti itu Mas. Bagaimana sama hewan, bagaimana sama tumbuh-tumbuhan. Itu semuanya diajarkan di dalam Islam. Orang Islam itu kan pedoman kehidupan. Apapun dalam kehidupan ya pasti ada. Nah, sehingga jangan sampai terbatas secara vertikal kita kepada Allah, tidak sebatas hubungan kita kepada Allah, tetapi juga bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia. Ya mungkin bisa kita katakan kok rasanya percuma, sholatnya rajin tapi sama teman suka tengkar, sengkak, permusuhan dan lain sebagainya. Kok rasanya percuma walaupun bukan percuma gitu ya. Karena hablum minallah dan hablum minan nas itu kalau pemahaman saya itu satu kesatuan. Satu kesatuan. Satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan.
Jadi kalau ada orang hablum minallahnya itu baik, maka automatically, mestinya otomatis hablum minannas juga baik. Harusnya gitu ya. Harusnya, karena satu kesatuan. Kalau ada orang kok kelihatannya hablum minannas itu baik, ya sama automatically mestinya hablum minallah juga baik. Nah, sebaliknya kok ada orang hablum minallahnya baik, sholatnya rajin, jamaahnya rajin, tapi hablum minannasnya kok jelek umpama. Sama tetangga sering rame, nggak diterima sama tetangga, nggak diterima sama temannya. Jangan-jangan hablum minallah dia something wrong. Jangan-jangan ada yang keliru, ada yang salah dalam hablum minallah dia. Ya mungkin sholatnya niatnya kurang karena Allah. Iya. Mungkin bisa jadi ben dianggap wong alim. Ingin dilihat ngoten nggih. Atau sholatnya bisa jadi nggak khusyuk kan itu kan. Iya. Sehingga sebenarnya kalau dia betul-betul sholat kan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bahwa sesungguhnya sholat itu kan bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Artinya apa? Sholat itu bisa menjunjung nilai kemanusiaan. Kemungkaran, kekejian itu kadang-kadang yang banyak adalah pelanggaran terhadap kemanusiaan. Ya, kan arahnya ke sana. Jadi kalau ada orang berbuat baik, hablum minannasnya baik, itu ya sangat terkait dengan hablum minallah dia. Harusnya begitu, karena satu kesatuan. Sekali lagi ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, di dalam ekonomi Islam juga begitu. Kalau umpama dia itu sholatnya rajin, hablum minallahnya rajin, maka mestinya implementasi ekonomi Islam juga baik dalam dirinya. Harusnya begitu. Harusnya begitu. Tidak kemudian memisahkan antara hablum minallah dengan hablum minannas. Tidak bisa dipisahkan antara sholat dengan ekonomi, Mama, nggak bisa. Jadi tidak bisa, Mama, iki sholat iki hubunganku sama Allah, iki ekonomi hubungan sama manusia, terus dipisah, nggak bisa. Terus sampean kok haji tapi kok korupsi, Mama. Nggak bisa dijawab, oh haji iki hablum minallah, mencuri kan urusan duniaku, ya nggak bisa. Nggak bisa dipisahkan. Ini satu kesatuan yang harus kita pahami bersama, yang saling berhubungan. Nah, dulu Victor yang dirahmati Allah, ketika kita sudah berusaha mengetahui, kemudian berusaha untuk melakukan apa yang kita ketahui, kemudian berusaha untuk sebaik mungkin kita melakukan apa yang kita ketahui, kemudian berusaha untuk bisa hidup bersama, maka kita akan menjadi muslim yang kafah, muslim yang sempurna. Walaupun tidak ada yang sempurna di muka bumi, tapi kan berusaha sempurna kan ada. Ya berusaha, namanya berusaha kan berarti ya proses kan gitu kan. Ini proses ini penting, makanya dalam beragama itu jangan hanya melihat hasil, tapi melihat prosesnya bagaimana. Betapa banyak hadis atau riwayat-riwayat yang menjelaskan bahwa proses dalam beragama itu penting. Ya, ekonomi Islam juga begitu. Jangan hanya dilihat hasil, tapi prosesnya bagaimana. Contoh sederhana begini, Mas Isa. Dalam perbankan syariah itu kan, kalau kita nabung di bank konvensional, nanti bulan depan kan ada tambahannya. Nah, di bank syariah, bulan depan juga ada tambahannya, sama. Hasilnya sama, ada tambahannya. Hasilnya sama-sama ada tambahannya. Nah, tetapi kan proses tambahan itu yang berbeda. Prosesnya yang berbeda. Ini yang kadang tidak dilihat oleh masyarakat kita, sehingga mereka mengatakan, oh sama bank syariah dan bank konvensional itu. Sama-sama bunganya. Iya, sama-sama ada tambahannya. Nah, tambahan itu kan aziyadah. Aziyadah itu ya secara bahasa, ya itu riba secara bahasa. Tetapi kan tambahan itu prosesnya berbeda. Jadi hasil sama, itu kalau prosesnya berbeda, hukumnya juga bisa berbeda. Contoh sederhana begini, nasi goreng. Kalau dari warung A, sama rasanya dari satu warung. Tapi kalau satunya beli, satunya mencuri. Nah, prosesnya kan beda. Nah, kalau prosesnya berbeda, maka hukumnya juga berbeda. Juga. Nah, ini yang harus kita pahami bersama, bahwa ya namanya proses ya berarti ya kadang berhasil, kadang tidak. Yang penting ada upaya untuk ke sana. Begitu, Mas. Masya Allah. Dulu Victor. Baik, mengenai tadi Yai, learning to do. Kadang-kadang gini di dalam masyarakat kita,
ketika waktu ini terutama bagi orang yang ingin mempunyai rumah. Pak Ustadz, misalkan saya itu nggak bisa kalau nggak bisa misalkan nyicil, dan nyicilnya itu memang harus di bank konvensional. Kalau saya nggak nyicil, saya kan nggak bisa mendapatkan rumah, sepeda motor atau yang lainnya. Nah, ini bagaimana ketergantungan ini tadi? Karena memang mastata'tum kemampuan saya seperti itu. Iya. Saya kira fleksibilitas dalam hal ini ada gitu kan ya. Artinya Islam itu kan bukan agama yang kaku. Kaitannya dengan bank syariah, bank konvensional itu kan implementasi ekonomi syariah. Intinya apa? Nilai-nilai di dalam transaksi itu apakah ada yang bertentangan dengan ekonomi syariah, itu aja ukurannya. Ada enggak yang bertentangan? Kalau tidak ada, maka boleh-boleh saja. Mau dinamakan bank konvensional, mau dinamakan bank syariah, yang penting di dalamnya tidak ada unsur yang melanggar aturan yang ada. Makanya dalam muamalah itu kan kaidah yang dipakai itu kan semuanya boleh kecuali yang dilarang. Gitu ya. Al aslu fil asya al ibahah hatta yatulad dalil ala tahrimiyah kan gitu. Jadi asal dari segala sesuatu itu adalah boleh. Al ibahah boleh sampai ada dalil yang mengharamkan. Nah, kalau ditarik ke contoh tadi, saya ini nggak bisa umpama kalau tidak di bank konvensional karena mampu saya di situ. Mungkin karena terkait dengan produknya, terkait dengan fasilitasnya dan lain sebagainya. Kenapa tidak? Karena kemampuan dia di situ. Tapi jangan dijadikan itu sebagai alasan terus-terusnya. Oh, nggak boleh itu ya? Jangan. Kalau memang ada yang pelanggaran di dalamnya. Tapi kalau tidak ada pelanggaran, kenapa tidak? Ya, contoh tadi, kasus tadi. Kenapa tidak itu ditarik ke umpama di dalam bank syariah itu namanya murabahah, pembelian yang mendapatkan keuntungan. Jadi bisa saja ditarik ke sana. Jadi contoh mama pihak banknya ini kan kayak jualan gitu kan, kayak jualan rumah tadi itu. Nasabahnya beli rumah, kemudian sama banknya dicarikan mana rumah ini, terus dibayari oleh bank itu. Nah kemudian nasabahnya kan nyicil ke bank tadi itu. Dengan harga yang berbeda. Harga yang berbeda. Harga berbeda itu jangan dimaknai itu riba, belum tentu. Harga berbeda yang gimana, gitu kan ya. Jadi ketika ada orang jualan, oh ini kalau cash sekian, kalau kredit sekian, itu bukan berarti harga yang berbeda. Bukan berarti riba. Ini kadang masyarakat kita sering salah paham. Iya. Kalimat kredit itu pasti riba. Itu keliru. Di dalam ekonomi Islam juga kredit juga diperbolehkan dengan muajjal itu kan, membayar dengan cara diangsur. Bahkan itu ada keberkahan di dalamnya. Ya mampunya begitu, ya mampunya. Artinya jangan mengidentikan kredit itu dengan riba. Itu sangat menyesatkan. Sangat menyesatkan. Iya. Nggih, begitu. Jadi memang ya ada fleksibilitas sebenarnya di dalam Islam itu. Masya Allah. Lebih baiknya nanti bisa pindah ke bank syariah ya. Ya, boleh gitu ya. Arahnya ke sana. Karena begini, ngapunten bukan berarti terus kita mempromosikan gitu tidak. Tetapi begini, sampai sekarang para ulama ini kan masih debat gitu kan, debatable antara khilafiyah, bank iki oleh apa enggak kan gitu kan. Karena belum tentu bunga itu sama dengan riba. Nah, di dalam kalangan para ulama berdebat. Tetapi kalau bicara bank syariah, perdebatan itu sangat minim. Gitu ya. Sehingga kalau bagi kita ya keluar dari khilafiyah itu. Al-khuruj minal khilaf. Ya, keluar dari khilafiyah menuju sesuatu yang tidak ada khilafiyah atau khilafiyahnya lebih sedikit. Apa itu? Ya bank syariah. Walaupun nggak punten ini kan ya namanya pemain baru bank syariah itu kan. Pemain baru ini kan masih ya latihan, masih ngeraba macam-macam. Sehingga ada kesan di masyarakat ki bank syariah luwih larang timbang bank konvensional. Rata-rata begitu. Ya cuman kita jawab, mlebu surga kok njaluk murah. Allah. Ya ini guyonan saja, tetapi kan ya tadilah nanti ini bahasa introspeksi bagi teman-teman di bank syariah ya harus nyari solusi, perlu berinovasi. Jangan sampai hanya itu saja. Wong kegiatan ekonomi itu tidak
tidak dipagari dengan harus begini, tidak. Wong itu kan bagian dari muamalah. Sehingga teman-teman di perbankan ya harus punya inovasi bagaimana bisa menarik kami yang muslim ini. Ya, jangan sampai kalah sama yang lain. Jadi jangan kaku, ini Islam ini begini, harus begini. Selama tidak ada ya dalil yang mengharamkan, ya jangan ragu untuk berinovasi. Lebih-lebih sekarang ini kan ya perkembangan zaman dengan adanya digitalisasi teknologi, itu harus betul-betul dimanfaatkan bagaimana mengembangkan, menginovasi produk-produk yang ada di perbankan syariah. Oke, gitu Mas Isa. Masya Allah, baik ya, kita akan lanjutkan. Menarik sekali sebenarnya berbicara mengenai ekonomi Islam ini tadi ya. Kita akan lanjutkan lagi dulu setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Fajar Syiar Al Victor. Baik dulu Al Victor, kita lanjutkan kembali ngaji kita bersama guru kita mengenai implementasi ekonomi syariah dalam kehidupan beragama bersama Bapak Dr. Kiai Haji Khairul Anwar ya. Anda juga nanti bisa menanyakan kepada kita dulu di 081234939390 bersama Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Khairul Anwar SAG MEI. Baik dulur, ya ini sudah masuk pertanyaan, kita terima pertanyaan. Ada pertanyaan dari ini ya, Instagram. Untuk lebih detailnya dulur bisa nanti Anda kirimkan aja pertanyaannya melalui nomor kita 081234939390. Ini dari nggak ada namanya ini, bagaimana hukumnya marketing yang jualan rumah sistem KPR. Customer sudah diarahkan pakai KPR bank syariah, tetapi yang dipilih adalah bank konvensional karena bunga lebih rendah. Mohon penjelasannya. Ya, baik, terima kasih. Di dalam dunia bisnis, kompetisi itu biasa. Kompetisi biasa ya. Kalau kita kasus itu ya, bicara tentang kasus yang seperti itu, ya tentunya perbankan itu kan profit oriented. Orientasi profit pasti. Dan itu tidak hanya konvensional. Perbankan syariah juga profit oriented. Jangan dikira terus, oh ini syariah itu lillahi ta'ala, ikhlas ya. Tutup. Ya, bukan seperti itu. Pasti ada profit oriented. Nah, kemudian ada pilihan-pilihan yang mungkin itu membuat customernya itu lebih enak, lebih menarik. Ya, kenapa tidak? Gitu kan. Artinya apa? Bahwa di sini ada kesempatan bagi customer untuk memilih mana yang lebih mengenakkan dia. Dalam konteks ini, Islam tidak melarang. Tetapi kalau kemudian apa yang kita pilih itu bertentangan dengan ajaran Islam, itulah yang dilarang. Kalau memang sudah jelas. Ya kalau ada pilihan satunya enak, satunya nggak enak, milih boleh, tapi yang dipilih itu kalau ternyata justru bertentangan dengan Islam, ya enggak boleh, walaupun menurut kita enak. Ya. Karena ya menurut kita enak itu ya belum tentu menurut Allah enak kan, gitu kan ya. Ini yang harus kita pahami ya. Jadi dalam konteks milih mana yang enak boleh, tetapi dalam konteks kalau yang kita pilih ternyata itu bertentangan dengan Islam, ya jangan, walaupun menurut kita itu enak. Nah, sekarang pertanyaannya, adakah sistem KPR di situ itu ada yang bertentangan dengan Islam? Kalau ada, ya jangan ragu untuk mengatakan itu nggak boleh. Ya, tapi kalau tidak ada, karena mungkin sistemnya itu adalah sistem jual beli yang mungkin ya dengan cara yang harus ada tambahannya, entah itu bahasa tambahnya itu sebagai biaya administratif atau biaya apa, kenapa tidak? Itu harus kita jeli ya prosesnya tadi atau bagaimana? Ya, artinya begini. Jadi jeli dalam hal apa? Contoh begini, ketika kita beli rumah, beli rumah 400 juta harganya, kemudian bayarnya sekian kali, ya. Terus kemudian sama bank dijual 450 umpamanya.
Apa ada yang salah di situ? Di mana letak pelanggaran syariahnya? Kalau modelnya seperti itu. Urusan nanti ketemunya itu ngitungnya 50 juta dari mana, itu urusan mereka ngitungnya gimana. Yang penting bagi kita, oh ini asalnya 400 juta sama bank dijual 450. Tapi bayarnya nyicil. Bayarnya nyicil. Urusan bayar nyicil sekali lagi itu belum tentu riba ya. Belum riba. Nah, kalau ternyata di dalam praktek itu tidak ada pelanggaran, umpama loh nggih, karena kita kan belum tahu praktek yang di situ bagaimana. Kalau yang saya contohkan tadi prakteknya sederhana, umpama seperti itu. Pertanyaannya, pelanggarannya di mana? Ya. Kalau tidak ada, ya jangan mudah mengatakan haram. Karena ini adalah bagian dari muamalah. Yang tadi rumusnya tadi jelas. Bahwa semuanya boleh kecuali yang dilarang. Berbeda sama ibadah. Kalau ibadah itu kebalik, semuanya dilarang kecuali yang diperintahkan atau yang dibolehkan. Sholat subuh dari dulu 2 rakaat, nggak boleh nambah jadi 3. Itu urusan ibadah. Jangan nambah-nambah, jangan ada modifikasi ini. Kalau ibadah. Tapi kalau muamalah, ya silakan berinovasi, bermodifikasi, tapi yang penting jangan bertentangan dengan dalil yang ada. Kan ya sederhananya begitu sebenarnya. Masya Allah, ya jelas ya. Mengenai itu tadi. Jadi harus dilihat apa yang mengharamkannya itu tadi ya. Baik. Ya, kita terima telepon ya. Ada yang sudah masuk ya. Monggo. Assalamualaikum. Silakan. Waalaikumsalam. Suaranya putus-putus Abah Gatot. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jual beli cash dan kredit. Ya, ini sebenarnya ya terkait dengan apa yang kita sampaikan tadi. Jadi enggak ada yang masalah, nggak ada masalah. Kita mau beli cash atau mau beli kredit nggak ada masalah. Di dalam ekonomi Islam dua-duanya sama, boleh. Mau cash silakan, mau kredit silakan. Jadi jangan terkesan seolah-olah kalau kredit ini bertentangan dengan syariah. Jangan. Ya. Sehingga sejak awal monggo, kita mau berangkat mau niat beli cash monggo, mau beli kredit monggo. Yang jelas kalau bagi saya kalau ada uang ya cash lah. Kalau ada uang ya. Kalau sudah ada uang ya cash lah, biar kita tidak utang. Kredit itu kan bahasa lainnya kan termasuk kayak utang gitu kan. Barang sudah kita terima tapi kan belum lunas. Ya, nah sehingga kalau ada uangnya kenapa tidak? Tapi kalau nggak ada kenapa tidak kita kredit juga boleh sama. Sehingga karena boleh ya niatnya monggo, tergantung kondisi kita bagaimana. Kalau kondisi kita ada uang ya niati aja dengan beli dengan cara cash. Jadi nggak ada masalah. Saya kira inilah enaknya Islam gitu. Inilah enaknya Islam itu. Jadi tidak kaku, tidak justru memberikan beban. Sehingga bahasa sederhananya Islam itu kan solutif. Memberikan solusi. Iya, memberikan solusi, bukan problematik, bukan memberikan problem. Sehingga aturan-aturan yang ada di dalam Islam itu jangan dimaknai Allah menyuruh atau menekan kita, tapi harus dimaknai Allah ini membantu kita, memberikan solusi pada kita. Oh, kita disuruh sholat oleh Allah, berarti Allah itu sayang sama kita, sehingga diberi solusi sholat. Mungkin kita butuh curhat, butuh komunikasi sama Allah, kemudian diberi solusi sholat dan seterusnya. Jadi saya kira ajaran-ajaran Islam termasuk aturan-aturan di dalam ekonomi Islam itu adalah solusi bagi kehidupan kita. Fleksibel juga. Fleksibel karena solusi ya kondisinya bagaimana. Tapi jangan dimaknai terus, kalau gitu seenaknya ya enggak bisa. Enggak bisa. Tetap ada
frame gitu kan, ada pagernya, kira-kira ini bertentangan nggak dengan hukum atau syariah tadi. Masya Allah. Baik. Ini Ustaz mengenai pertanyaan ini, ada pertanyaan mengenai bagaimana jika kita mengambil barang di online yang harganya misalkan 400, kemudian kita membayarnya 500. Kita tidak tahu sistemnya bagaimana, tapi kita husnudon. Semisal kita husnudon ketika waktu kita membeli ayam, bagaimana cara penyembelihannya. Nah itu apakah diperbolehkan atau bagaimana? Ini ada dua hal itu kayaknya. Pertama beli online, nggak tahu ini kok harganya 400 kok dijual 500. Nyicil tapi harganya. Nyicil. Nah, sama dengan tadi sebenarnya. Sama dengan begini. Kalau saya beli ke Mas Isa baju, Mas Isa kulaane 50.000, dijual ke saya 100.000 umpama. Ya terserah Mas Isa. Kan bahasa sederhananya begitu. Padahal saya bayarnya juga cash. Apalagi kalau saya umpama bayarnya secara kredit. Ya, jadi secara cash saja nggak ada masalah, apalagi secara kredit. Karena memang ada sama-sama diuntungkan di sana. Satunya diuntungkan dengan ada badini tadi, keuntungan tambahan tadi itu. Badini sing dodolan. Nah kalau kita keuntungannya di mana? Bayarnya bisa kredit, nyicil tadi itu. Boleh ya gitu ya? Boleh, kenapa tidak? Boleh. Ya, tapi kalau mama ada uang ya beli ke 400 langsung ya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tadi dicontohkan kalau nggak tahu, kita nggak tahu ini bagaimana prosesnya, tapi ada tambahannya, atau dicontohkan yang nyembelih ayam. Ayam harus husnudon. Nggak tahu dengan tidak mau tahu itu berbeda. Nanti mungkin kapan-kapan kita akan bicara tentang halal. Iya. Karena kebetulan saya juga di bidang halal di MUI Jawa Timur ya. Masya Allah. Insya Allah nanti kita bicara. Kalau penyembelihan seperti itu antara tidak tahu dengan tidak mau tahu berbeda. Kalau tidak mau tahu wis cuek, wis gak takon sing dodol, wis pokoke tuku, bah iki halal haram, pokoke iki ayam iku halal kan gitu kan. Itu nggak mau tahu. Tapi kalau tidak tahu dia sudah ada upaya. Mungkin dia pertama nanya ke yang jual. Ini yang nyembelih siapa? Oh ini yang nyembelih Pak Haji ini umpama. Umpama lagi sudah sesuai dengan syariah enggak, sesuai dengan Islam enggak. Oh sudah aman sudah. Kita dapat pengakuan dari yang jual. Kan? Nah urusan nanti ya, ternyata yang jual itu keliru, itu urusan dia sama Allah. Yang penting kita sudah ada upaya untuk mengetahui apakah itu halal atau haram. Mentok-mentoknya Rasulullah pernah disuguhi daging. Ya kan, sahabat-sahabat nih kira-kira sembelihan ini halal apa haram? Apa pesan Rasul? Baca Bismillah sebelum makan. Itu mentok-mentoknya. Kalau bahasa saya itu solusi terakhir sudah. Ya, tapi harus ada proses. Ini halal apa haram, usaha di sana. Ojo terus moro-moro Bismillah doa. Pasrah bontokan. Ya kalau semuanya Bismillah biar halal, nanti orang korupsi Bismillah. Bagaimanapun kalau perbuatan itu haram, walaupun Bismillah 1000 kali ya tetap haram. Nyembelih babi itu walaupun Bismillah 1000 kali ya tetap haram. Gak akan pernah halal ini. Baik. Lanjut ya. Ini juga hampir sama pertanyaannya. Apakah boleh jualan barang yang sama, harga cash sama harga kredit berbeda? Sudah ditentukan dari awal penawaran, misalkan jual panci cash 100.000, 100.000, kredit 20.000 dikali 6 bulan. Boleh, yang tadi sudah kita singgungkan ya. Jadi kalau umpama panjenengan beli kredit ya sudah sejak awal panjenengan harganya ya harga kredit itu yang dipakai. Yang tidak boleh itu pertama harga kredit 500 umpama, terus tiba-tiba di jalan berubah jadi 600. Nah itu dua harga itu namanya. Oh dua harga itu ya maksudnya. Karena di dalam satu akad. Ya, tapi kalau yang jual itu kasih pilihan ini 500 kalau cash, ini 600 kalau kredit, panjenengan pilih yang mana? Oh saya mau kredit, ya sudah harga yang dipakai itu ya harga kredit itu. Oh Masya Allah. Artinya yang tidak boleh itu satu akad ada dua harga. Nah iya itu yang nggak boleh tadi itu. Wong asalnya 500 kok tiba-tiba 600. Nah itu kan berubah. Jadi bukan pilihan. Kalau pilihan itu kan belum terjadi transaksi teman.
baru pilihan, oh saya milih yang mana tuh, malah oh milih yang 500 apa yang milih yang 600. Kalau sudah milih yang 600 ya harganya berarti 600 itu. Masya Kan Allah. gitu. Baik, lanjut ya. Nggih. Ini Satu lagi mungkin satu lagi ya. Nggih. Ini Assalamualaikum Ustadz, mohon dijelaskan apakah jual beli saham itu termasuk haram? Padahal itu kan membeli atas hak kepemilikan atas perusahaan yang berupa saham. Dari hamba Allah ini. Nggih, saham. Saya kira ini bagian dari model bisnis modern. Iya. Ke depan saya yakin akan lebih modern lagi. ini yang kasihan ini bagian pemikirnya ini. Makanya kan kemarin metaverse itu ya, Metaverse itu kan ada yang mengharamkan. Saya bilang ke teman-teman, oke lah sekarang jenengan mengharamkan, tapi harus nyari solusi. Kenapa? Ke depan model-model metaverse itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Pasti banyak ya. Pasti banyak. Makanya karena ini muamalah ekonomi, oke lah ini yang haram mana? Itulah yang nanti kita kita hilangkan, kita kasih batas gitu ya. Biar tidak itu bagaimana. Jadi jangan terus asal mengharamkan tapi tidak ada solusi. Karena perkembangan zaman terutama ekonomi itu pasti terjadi. Ya, pasti terjadi. Arahnya pasti ke sana. Nah, saham kalau kita cari hadis Rasulullah ya tidak ada, zaman Rasul nggak ada saham. Tetapi sekarang kita lihat bentuknya bagaimana. Jadi sesuatu yang tidak ada di zaman Rasul itu jangan terus divonis nggak boleh. Apalagi bid'ah. Nah, apalagi bid'ah ya jangan semudah itu. Kalau kemudian apapun yang tidak ada di Rasul terus nggak boleh, terus kiamat. Masya Allah. Selesai. Padahal kita ini kan pasti dinamis terus, bergerak terus, berubah terus. Makanya ya kita ada ijma, ada qiyas. Ini dalam rangka memberikan jalan perkembangan zaman. Kalau nggak ada ijma qiyas, selesai kita ini. Nah, sehingga saham itu kenapa tidak boleh? Kalau memang tidak ada di dalamnya pertentangan dengan ajaran Islam. Contoh begini, saham apa? Perusahaan X. Apa itu perusahaan X? Pabrik bir. Malah yang seperti itu nggak boleh. Kalau sahamnya memang perusahaan yang jelas dilarang. Saham apa? Ini saham prostitusi, Mama. Kalau seperti itu ya jelas nggak boleh. Tapi kalau saham-saham yang mungkin perusahaannya tidak ada pertentangan dengan syariat, terus modelnya juga tidak ada riba di dalamnya. Kenapa tidak? Wong saham itu kan bukti kepemilikan. Ya, kita ini kan umpama saya butuh modal. Saya butuh modal, biar dapat modal jual saham. Kan gitu. Jual saham, sehingga kalau yang beli saham berarti pemilik modal. Dalam ekonomi syariah ada musyarakah di sana. Ya, musyarakah, terus mudharabah. Itu kerjasama antara pemilik modal dengan pekerja. Jadi bisa. Hampir sama ya, bukan hampir sama lagi, sama ya. Iya, sama. Cuman nanti ya tadi prakteknya bagaimana tentunya harus dilihat, jangan sampai di dalam prakteknya itu ada pertentangan dengan syariah. Di dalam literatur fikih-fikih kontemporer sudah banyak itu tentang saham itu. Sudah dibahas ya. Sudah. Contoh sederhana Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu yang punyanya Wahbah Zuhaili itu sudah ada. Sudah banyak dibahas. Apalagi buku-buku fikih ekonomi syariah yang baru-baru itu pasti banyak. Banyak juga. Rata-rata mengacu kepada Syekh Wahbah Zuhaili ya tadi. Banyak ke sana karena kita melihat beliau ini kan tengah-tengah itu ya. Artinya tidak kaku dalam satu mazhab tidak. Ya, tapi betul-betul memberikan solusi. Jadi kita ini kan perbedaan pendapat di mazhab itu memang luar biasa enaknya. Jadi memberikan pilihan, memberikan pilihan. Kalau kita memahami ke sana kan enak, tapi kalau kemudian kita fanatiknya yang berlebihan, fanatik buta itu kan seolah-olah yang berbeda berarti haram. Itu kan kalau seperti itu ya terlalu terlalu kaku dan terlalu tergesa-gesa kalau menyimpulkan begitu. Menyusahkan diri sendiri. Perbedaan itu kan sebuah keniscayaan. Rahmat. Jangan kalau berbeda berarti salah ya jangan. Masya Allah. Ya, ada 2 menit ini. Kita doa. Baik, Saudara Victor, semuanya yang dirahmati oleh Allah, mari kita berdoa mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, keberkahan, berkah umurnya, berkah keluarganya, dan berkah rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Tuhan kami, segala puji kami haturkan kepadamu atas segala kenikmatan yang Engkau berikan kepada kami. Berilah kami kemampuan, kekuatan untuk menjalankan segala perintah-Mu dan meninggalkan segala larangan-Mu. Allahumma barik lana fi umrina, wa barik lana fi auladina, wa barik lana fi arzakina, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Malikul Kudus, ya Tuhan kami, Engkaulah Zat yang maha memberikan segala keberkahan. Berkahi dan ridhoilah umur kami, berkahi dan ridhoilah anak keturunan kami, berkahi dan ridhoilah rezeki kami. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dulur.